Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia, dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun habiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta, bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Didapati ada orang kaya bunuh diri, ada orang kaya stres, dan juga ada orang kaya bahkan saking kayanya, dia jadi gila. Ternyata kebahagiaan tidak sebanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya, tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya, apakah semua pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat tinggi, gubernur, panglima, maupun presiden. Terkadang sebagian dari mereka, ketika kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut, kita tahu betapa berat beban yang dia pikul. Terkadang, orang merasa paling bahagia kalau bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi orang yang disuruh bisa jadi lebih bahagia daripada yang menyuruh. Kalau yang paling bahagia yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aunlah yang paling bahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran dan popularitas. Lihat sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Jadi dapat kita pahami bahwasanya kalau mau bahagia, syaratnya tidak harus kaya. Syaratnya tidak harus terkenal, tidak juga harus menjadi orang top, pemimpin dan pejabat. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana si kaya bahagia. Anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya bahagia, dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, dan menjalankan syariat dengan benar, maka dia yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, barang siapa yang Allah hendaki hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi, orang yang semakin dia beriman, maka semakin Islamnya kuat, dadanya semakin lapang. Bahagia itu tempatnya di hati, bukan yang zohir. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia sesat, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama, sebab utama seorang bahagia adalah mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. Tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala ia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya kebahagiaannya Allah yang jamin. Dia yakin rezekinya Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka dia selalu menggantungkan hatinya kepada Allah. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Di antara sebab kebahagiaan yang kedua adalah menciptakan surga di rumah, karena kita punya waktu banyak di rumah. Bagaimana agar kita senang ke rumah? Bagaimana agar kita bahagia betah di rumah? Kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Yaitu betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan yang ketiga adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan yang keempat adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia akan bahagia.
Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Kata Nabi SAW, lihatlah ke bawah. Jangan lihatlah ke atas kalau masalah dunia. Kalau masalah dunia, lihatlah ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada engkau. Kemudian, di antara sebab-sebab kebahagiaan yang kelima adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan yang ada di hati kita kecuali maksiat yang kita lakukan. Semakin Anda bermaksiat, maka semakin banyak kesengsaraan yang Anda rasakan. Di antara sebab-sebab kebahagiaan yang keenam adalah mudah memaafkan. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab-sebab kebahagiaan yang ketujuh disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan ditambahkan kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagikan kebahagiaannya kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi, yang mana akan makin bertambah adalah kebahagiaan.